Bang, karena itu kan 100 juta itu banyak. 100 juta itu bukan kita balikkan telapak tangan ini dapat 100 juta. Jadi halo kawan-kawan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman saudara-saudara kita yang menjalankannya. Sama juga selamat menunaikan ibadah puasa buat adindaku tersayang dengan suaminya yang baru menikah. Jadi video kali ini guys, aku membahas bukan tentang makanan atau bukan tentang apa, cuman aku tanggal 17 Februari aku dapat kabar dari adikku yang ketiga. Bilang gini dia, "Bang, aku minta maaf udah nyusahin abang aja dari dulu. Bang, jangan bilang siapa-siapa ya. Cuman abang sama mama aja yang tahu. Aku kena musibah bang, kesalahanku. Aku bodoh kali memang bang. Uang nenek yang di los bursa yang kemarin 100 juta itu hilang bang, hangus. Jadi aku bingung bang ini gimana, karena rumah uang itu mau dibangun, uang itu untuk bangun rumah nenek yang ada di kampung. Jadi kan padahal gaji 7 juta aku itu belum dibayar sampai sekarang. Apa ya, aku terkejut ya kan, 100 juta coy, 100 juta itu nggak gampang carinya. Nah jadi aku tanya ya kan, abang jangan panik ya bang, maaf ya bang. Dia WA aku tanggal 17 jam 1 dini hari. Untuk aku belum tidur, karena itu belum tidur kan. Jadi gimana, uangnya hilang, di mana uangnya, udah lapor polisi kayak mana? Aku masih slow respon, karena aku pikir itu mungkin ada keselip atau apa namanya, kesalahan dia kan, masih dia panik. Disedot bursa, main saham, gak bisa balik lagi uangnya, sambil emosi nangis dia. Langsung aku telepon. Aku telepon dia, ini gimana ceritanya, kok bisa kayak gitu, kok bisa uang itu hilang, itu 100 juta nggak banyak, nggak sedikit nggak sedikit, 100 juta itu besar, kayak mana kita mau gantinya. Itulah bang, aku nggak tahu bang. Sampai dia nangis karena uang itu adalah uang nenekku yang mau dibuat untuk bangun rumah yang ada di kampungnya, uang 100 juta cash. Nenekku ini kan sudah tua, jadi dia mau buat mempercantik rumahnya sebelum mungkin dia mangkat nanti, untuk tempat orang kumpul lah anak-anaknya. Yang ngelola uang nenekku ini adalah abang mamaku. Jadi ceritanya ini aku tanya dia sambil nangis-nangis ini, aku tanya dia uang itu di bursa gimana, panik lah. Awal mula dari cerita ini, dia ini adikku yang nomor 2 ini, adikku nomor 2 ini dia baru tamat di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara. Kita bisa bilang universitas itu bergengsi lah, bertamat. Tapi tahulah kan teman-teman semua tuh, kalau orang yang baru tamat kuliah atau baru tamat sekolah itu kan pasti mainannya pingin kerja atau pingin yang gimana gitu kan, ikut kayak kita dulu, kayak saya dulu pun dulu waktu tamat kuliah pun cari kerja kan susah. Jadi dia cari kerja, ikut bursa, ikut apa namanya, job fair, ikut job desk yang kayak gitulah yang ada di mall-mall itu yang bayar masuk apa gitu kan. Nah tiba-tiba ada salah satu kawannya, ini aku ceritakan ya, ini ceritakan setelah kejadian ini aku usut. Jadi ada salah satu kawannya ngajak dia kerja di perusahaan kawannya itu. Ternyata kalau di perusahaan kawannya itu, kalau dia berhasil mengajak orang kerja bersama dia dapat fee. Ya kan adikku ini kan masih polos, yang masih baru tamat kerja ya kak, baru tamat sekolah itu, baru tamat sekolah atau tamat kuliah tuh kan, kalau baru tamat kerja tuh kan bangga gimana gitu kan. Nah jadi dia diajaklah kerja di perusahaan itu, kalau nggak salah setelah dia tamat di 2019 pertengahan itu dia tamat kan, nggak, jadi dia nggak sempet nganggur, ikut kerja. Diterima kerja aku bang, gini kerja di mana? Aku bilang kerja di mana? Ada di kerjaan konsultan. Aku pikir karena aku dulu pun tahu konsultan itu di bidang kayak misalnya tes air atau apa, karena kan jurusan kimia dia. Saya pikir nggak ada berhubungan sama dengan yang namanya bursa atau yang namanya efek saham atau bagaimana gitu. Itu kan yang kayak judi lah kalau kita orang yang nggak ngerti. Nah jadi, oh bagus lah, nggak aku tanya lebih lanjut, cuman aku tanya dia perusahaan konsultan. Mamaku, ibuku, my mom pun juga kayak mensupport dia gitu. Jadi kayak aku pikir ini aman, slow. Nah waktu udah kejadian 3 bulan itu, slow tidak kabar. Kok ada hal janggal, dia kok minta uang gitu sama aku. Kenapa dia udah kerja tapi kok masih minta uang? Karena ada keganjalan di situ. Cuman aku kasih aja, namanya juga kan kita abang kan sama adik-adik kita kan ya harus gimana ya, klop gitu kan. Apalagi kalau aku sama adik-adikku kan nggak terlalu apa gitu. Nah waktu nggak lama
adikku yang nomor di bawahku 1 tahun, yang nomor 1 atau di atasnya dia, kakaknya dia lah, tapi adik di bawahku 1 tahun. Dia tadi ini yang kena, adikku nomor 3 kan, nomor 2 kan, di bawahku dua adik, ada adik lagi, adik dia ini kan. Jadi adikku yang di bawahku, kakaknya dia nikah. Jadi adikku tuh nikah kan, nikah ya, alhamdulillah dia nikahnya lancar di bulan November 2019 dia nikah. Jadi aku balik lah dari kota Makassar ini, balik aku ke kota Medan untuk menghadiri pernikahan adikku ini. Nah, di acara pernikahan itu ya alhamdulillah lancar semua. Resepsinya resepsi adat Jawa dicampur dengan adat Karo. Jadi kan lancar. Setelah lancar semua, aku tanya juga gimana kerjaannya. Ya lancar bang, kayak gitulah. Tapi kok dia slow gitu, jawabnya respon slow. Dan adikku yang menikah ini pun gak ada cerita karena mungkin sibuk pesta kan. Jadi setelah dia nikah, nanti aku tunjukkan fotonya, ini ada fotonya sini, dia foto dia nikah. Dia nikah, habis nikah kami jalan-jalan kan satu keluarga. Dia balik, pas itu aku balik ke perantauan, ke tempat aku kerja kan, ditugaskan di kota Makassar ini. Setelah nggak lama, setelah bulan 12 kalau nggak salah ya, bulan 12 ada keganjalan atau keanehan. Keanehannya itu mungkin nggak kita pada umumnya orang bekerja ya kan, karena dia nasabah kemana. Aku telepon adikku yang paling kecil, yang bawahnya dia, kemana kakak yang si adikku yang nomor 3 ini, kemana kakak kerja bang. Kok kerja kok sampai sore, kerja apa gitu kan, mungkin aneh kerja pakai sip, tapi ini kan kerja sampai sore, katanya nyari nasabah. Loh, nasabah kemarin kan konsultan, aku pikir seperti itu. Nah di bulan 1 dia nanya, pertama bulan 1 akhir kalau nggak salah, bang ada uangmu 100 juta, aku perlu, katanya. 100 juta kan banyak, untuk apa? Nggak aku respon panjang, karena itu kan 100 juta itu banyak. 100 juta itu bukan kita balikkan telapak tangan ini dapat 100 juta. Nah jadi setelah nggak lama di Februari ya, di bulan 2 itulah yang dia tiba-tiba WA aku, dia minta maaf, dibilangnya dia nyusahkan aja, katanya uang yang 100 juta itu hilang. Loh, 100 juta itu kan uang eating. Dan aku bingung kenapa itu bisa hilang. Ternyata itu uang yang kita masukkan. Sebenarnya tugas adikku ini adalah nyari nasabah untuk mainkan saham. Jadi nama perusahaan dia ini di Jalan Imam Bonjol di Kota Medan, tapi aku nggak akan sebutkan nama perusahaannya. Perusahaan sejenis pialang gitu. Nah, jadi orang nasabah gitu dimainkan di situ. Kalau dia ada harga emas turun, habislah sahamnya. Kalau harga emas naik dia beruntung, jadi dia main-main gitu. Ternyata uang tadi udah habis lah, 60 juta tinggal 40 juta, tapi dia masih lanjut, disuges sama supervisor atau sama temennya, sama bosnya itu. Ini diceritakan dia, gara-gara aku korek-korek nangis-nangis dia kan disuges seperti itu. Karena kan dia gimana caranya supaya uang 100 juta itu balik lagi. Ternyata itu tadi dia main lagi akhirnya nol. Baru aku tanya kenapa kejadiannya bisa seperti itu, kok bisa nol, harusnya kau bilang perusahaannya perusahaan apa ya. Sampai kita marah, walau marah pun percuma kan, cuman ya namanya juga manusia ya, pasti marahnya sebentar. Nah jadi aku tanya kan, mamaku juga telepon, akhirnya mam juga telepon aku. Dia bilang, bang ini kesusahan ini gini sambil nangis sih. Gimana kok bisa cerita seperti itu? Mereka ya masih ya ceritanya nggak jelas. Ku telepon lah adikku yang di bawahku yang baru nikah tadi. Akhirnya dia cerita, iya bang itu sudah aku larang bang, itu udah perjudian, katanya. Itu nggak, mana ada perusahaan yang menghasilkan untung sampai kerjaan yang ngasih untung sampai berlipat-lipat ganda. Iyalah kalau hoki, kalau nggak hoki, katanya. Akhirnya memang mama sama adik tergiur bang, gara-gara masukkan uang 100 juta dia dapat 10 juta uang pertama, katanya itu bonusnya. Nah di situ harusnya curiga. Aku udah curiga bang, udah aku larang. Sampai mertuaku juga kan, dia kan sudah nikahkan, mertuanya juga udah melarang, karena kan mama mertuanya ini sama mamaku tuh teman dekat. Udah melarang, tapi mama ngeyel sama adik sampai datang ke kampung, ke tempat nenek untuk minta uang itu. Dan nenek tadi kan nggak ngerti, nenek tadi kan yang nguruskan uangnya itu kan abang mamaku itu pun kena dapat 10 juta itu ya, kena di keponakannya juga, dia percaya. Jadi uang itu dimasukkan bang, kata gitu. Kayak mana kayak gini ya, marah juga aku. Iya bang, kayak mana lah ini bang jalan keluarnya. Jadi kena kasus itu aku kasih waktu dia 3 hari, coba datangi kantornya. Dia datangi lagi kantornya, sampai marah-marah adikku. Kantornya percuma, uang itu nggak bisa kembali. Sampai ke polisi, ke kepolisian Kapolda Medan itu, mertua adikku itu sama adikku
yang udah menikah ini ngadep ke sana nggak bisa, karena buktinya memang ada sama perusahaan itu dan ditandatangani sama nasabahnya. Dan yang salahnya itu nasabahnya ini adalah nenekku, dan nenekku ini kan aku nggak ngerti main akun, jadi adikku, jadi sesama keluarga. Dan kalaupun dituntut, adikku yang masuk penjara, adikku yang nomor 3 ini, cewek ini. Jadi dia panik, sedih, sampai dia bilang, bang aku kayak mana jual ginjal aku, kayak gitu. Sedih ya kan, kita kan sebagai abangan juga sedih juga. Cuman mau gimana kalau dibilang uang 100 juta itu banyak coy. Nah jadi setelah apa namanya udah dia sedih gitu, mau nggak mau aku tanya seniorku kan, senior dulu zaman kuliah yang udah sukses yang ada di Jakarta, di mana bang itu perusahaan seperti itu solusinya gimana, bisa nggak ya di uang itu kembali? Waduh deh, nggak bisa lagi deh, kecuali tadi dia di bawah otoritas OJK masih bisa kembali, tapi kalau kayak gitu udah nggak bisa kembali deh, karena itu dia seperti judi ya, kalau kamu menang uangmu berlipat, tapi kalau kamu kalah itu hangus. Aduh, kalau aku tahu perusahaan kayak gitu udah kularang bang, karena dia nggak bilang kalau itu perusahaannya seperti itu. Nah jadi teman-teman ini kalau misalnya teman-teman baru tamat sekolah atau baru tamat kuliah, kalau mau cari kerja itu usahakan minimal tahu orang terdekat. Kalau orang tua kita nggak tahu, tanya abang kita. Kalau abang kita nggak tahu, tanya teman kita. Kalau nggak tahu, tanya tetangga kita. Karena itu semakin banyak yang tahu yang kita kerjakan, semakin banyak referensi, semakin banyak masukan. Apalagi yang perusahaan-perusahaan yang bersifat seperti itu, bersifat lipat ganda, nasabah dan sebagaimana, itu bahaya. Aku nggak melarang teman-teman kerja di situ, cuman lebih bagus konsultasi sama orang yang lebih mengerti, jangan langsung main ke situ. Inilah salah adikku tadi, karena mamaku pun mendukung, jadi mama pun mendukung, jadi mereka main, akhirnya uang itu hilang lah 100 juta. Baru aku bilang lah, jadi gimana itu cara ininya? Aku tengok bacakan WA-nya kan, bang, aku udah ngamuk-ngamuk sama orang itu, uang itu nggak kebalik bang. Jadi perusahaannya masih ada perusahaannya bang, nggak bisa dituntut bang. Kalau dituntut pun yang kena aku masuk penjara, karena aku yang memainkan uang itu, aku yang megang akunnya. Nah kata dia tadi, kesalahannya adalah dia yang megang akun itu tadi, uang akun yang uang 100 juta itu kan masing-masing mereka pekerja itu punya akun, dia yang mainkan di situ. Nah transaksinya itu walaupun gimana pun ya, karena dia akunnya dia yang mengelola, jadi itu nggak bisa dituntut. Sampai aku punya teman pengacara juga kan, aku tanya, itu nggak bisa dok, katanya itu memang nggak bisa. Situ aku udah pasrah ya, 100 juta ya, apalagi itu di bulan Februari kan, kita udah mau lebaran lagi. Jadi aku tanya tanggal 17 itu, dia minta nangis-nangis 3 hari kami cari, tanya pengacara, polisi, apa semua gitu, nggak bisa. Sampai temennya itu pun juga didatangi, yang ngajak dia itu pun kayak mana lah, dengan berdalih kayak mana lah, aku juga hilang 200 juta. Tapi nggak mungkin aja dia hilang 200 juta selalu itu kan. Makanya kita jangan gampang percaya sama orang, mau sedekat apapun atau mau tidak sedekat apapun, tetap harus ada batasan, jangan terlalu percaya sama orang. Makanya aku bilang seperti itu dalam prinsip. Teman-teman juga boleh kita percaya, tapi jangan 100%, karena bagaimanapun rambut sama hitam, otak, isi kepala kan siapa yang tahu. Nah jadi karena dia beda-beda rumit ya, panik dia gitu tanggal 17 itu, karena kalau dia dikasih tahu, kalau dia adikku ini ngasih tahu nenekku kalau itu uangnya hilang, pasti nenekku mati, karena nenekku udah tua. Nah jadi karena dia udah tua itu, mau tidak mau ya, aku berpikir keras, berpikir ku kasih lah uangku yang 100 juta, 90 juta. Karena kan 10 juta sudah dibayar yang pertama, jadi 90 juta itu ku transfer lah ke mamaku yang megang uang itu, karena megang uang nenekku itu. Jadi kan uang itu dibalikkan ke nenekku langsung. Adikku tadi keluar dari perusahaan tadi, kan hilang kan 90 juta sia-sia. Karena aku kalau dibilang sama nenekku, pasti nenekku mati. Daripada dia mati, nanti adikku merasa bersalah, sedih, baguslah kita kasihlah, bantulah 100 juta. Karena aku yakin pasti nanti rezeki datangnya entah dari mana pun, nggak tahu lah. Jadi ini saran buat teman-teman, yang baru tamat kuliah, tamat sekolah, yang mau cari kerja, tetap hati-hati. Di dunia kerja ini nggak seindah dunia sekolah. Dunia luar ini kejam bro, nggak seindah dunia kita sekolah atau dunia kita kuliah. Persaingannya di sini ngeri. Makanya untuk teman-teman semuanya, ini tuh pelajaran. Jadi adikku dapat pelajarannya sangat berharga di hidup dia. Jadi itu dia harus kepercayaan sama kehati-hatian dalam hidup. Jadi aku salah satu dampak positifnya itu tadi ya, dia dapat pengalaman. Dampak negatifnya ya uang 100 juta tadi hilang. Aduh, paksalah dari rekeningku ku transfer 100 juta itu hilang. Jadi akhirnya untuk teman-teman yang apa namanya baru tamat sekolah, baru tamat kuliah, tetap kalau mau kerja itu usahakan keluarga tahu
teman-teman tahu, yang orang terdekat kita tahu, jadi kita dapat referensi. Jangan sampai kita terjebak di dunia kerja yang memang seharusnya tidak kita kerjakan. Jadi hati-hati buat teman-teman semua, tetap fight dalam dunia pekerjaannya. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga selamat menjalankan ibadah puasa. Dan buat adindaku, tetap semangat. Ini perjalanan hidup yang kamu ambil. Ini pengalaman yang kamu bisa dapat di hidupmu nanti. Jangan menyerah, jangan merasa bersalah, karena apapun ceritanya ini semua sudah berlalu. Yakin dan percaya rezeki pasti datang lagi nanti. Tetap semangat Adinda, tetap semangat semuanya. Dadah teman-teman.